Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ahli baiti thayyibin at-thahirin wa ala sahabil muntajabin al-yamin wa sallam taslimin katsira. Amma ba'da. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah kita masih diberikan panjang usia, bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, sehingga siang hari ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian ibadah shaum Ramadan dengan lancar. Kalau ada yang sakit di antara kita, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, tema yang diberikan kepada kami terkait moderasi beragama dan puasa Ramadan. Kalau kita kaitkan sebenarnya ketika seseorang itu melaksanakan puasa Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa, maka orang yang betul-betul puasa, walaupun dia di kamar sendirian, sedang haus, sedang lapar, di situ ada makanan, ada kulkas yang makanan minumannya segar, dia tidak mau makan karena ada iman di hatinya. Dan memang betul nih, orang yang berpuasa itu, kata Al-Qur'anul Karim, ya, memang orang beriman, karena kalau tidak beriman tidak dipanggil untuk berpuasa. Sebagaimana di Al-Baqarah 183 yang kita semuanya hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian siam, puasa. Berarti orang yang berpuasa pasti beriman. Lalu apa hubungannya dengan menjadi orang yang bersifat moderat? Karena orang yang bersifat moderat itu baru bisa melakukan aktivitas apapun secara tengah-tengah. Termasuk ketika dia beragama juga pertengahan, tidak ekstrim, terlalu tasyadud, tetapi juga tidak terlalu gampangkan tasahul. Nah, di sini kita teringat firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 105, yang mana Allah menyatakan wa qul i'malu, dan katakanlah wahai Muhammad, i'malu, beramallah kalian, beramal terserah, mau beramal baik atau beramal buruk, mau tasahul, mau tasaddud, mau ekstrim atau gampangkan atau pertengahan, terserah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Tapi ingat, Allah, Rasulnya akan melihat amal kalian. Dan termasuk di sini yang menarik, wal mu'minun, dan orang-orang beriman itu akan menjadi saksi. Jadi kita sebenarnya hidup di dunia ini bermuamalah itu saling menyaksikan, satu sama lain itu saling menjadi saksi. Makanya waktu kita mengantar orang yang akan diberangkatkan jenazahnya ke makam, biasanya dimintai saksi kita. Para sedherek menika tiyang sae nggih, Pak menika, Bu menika. Nggih. Karena kita ini di dalam ayat tadi atau bahasa 105 itu kita menjadi saksi selain Allah dan Rasulnya. Tetapi untuk menjadi saksi itu ada syaratnya ternyata. Di dalam surat Al-Baqarah 143 Allah berfirman, wa kadzalika, dan dengan demikianlah itu ja'alnakum ummatan wasaton, kami jadikan kalian, kita ini semua orang Islam ini, sebagai ummatan wasaton, sebagai umat pertengahan, umat yang moderat, umat yang tidak ekstrim tapi juga tidak gampang-gampangkan. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian itu bisa menjadi saksi bagi umat manusia semuanya. Maka di sini sebenarnya
ciri-ciri orang yang beriman itu. Kan ini ketiga ayat ini saling berkaitan satu sama lain. Yang kita tekankan di sini terkait dengan wasatiyah. Kita ini menjadi umat yang pertengahan. Bahkan puasa kita itu sebenarnya puasa yang paling enak di antara puasa-puasa kalau dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Bahkan ketika awal-awal puasa itu disyariatkan, para sahabat itu mulai puasanya Isya. Jadi begitu masuk Isya, ini sebagaimana di tafsir At-Tabari itu disebutkan para sahabat itu mulai puasa Isya sampai maghrib. Begitu maghrib buka makan minum. Ya kalau saudara rumah tangga ndang cepet-cepetan sama istrinya, Pak. Ndang cepet-cepetan. Karena waktunya pendek antara maghrib dan Isya. Begitu masuk Isya langsung puasa lagi. Berarti puasa itu kurang lebih 22 jam lebih waktu itu. Sehingga banyak sahabat tuh yang batal puasanya, terutama menahan seneng-seneng sama suami istri tadi. Itu yang paling banyak batalnya. Termasuk salah satunya itu sahabat Umar bin Khattab. Kalau menahan makan, nahan minum gampang gitu. Tapi begitu nahan yang itu, akhirnya batal lah sahabat Umar ini, batal. Akhirnya turunlah ayat yang menasakh sehingga puasa kita yang mulai terbit matahari sampai terbenam matahari itu. Itu puasa yang moderat. Harapannya para jamaah sekalian, karena ini kultum sudah lebih nggih. Jadi mohon maaf, ini kita menjadi orang Islam itu, menjadi orang yang beriman, kita menerima amanah melaksanakan puasa. Ini moderatnya tidak hanya terkait dengan puasa, tetapi juga terkait semua aspek kehidupan kita. Kita menjadi ummatan wasaton, umat yang pertengahan. Dengan demikian maka kehadiran kita di dunia ini bisa betul-betul menjadi rahmatan lil alamin, tidak menjadi pengancam, tidak menjadi azab di mana ada orang Islam di situ ketakutan semua, enggak. Tapi kita ini menjadi duta-duta rahmatan lil alamin, duta-duta moderasi di dalam masyarakat kita. Ya, semoga keterkaitan ini bisa kita renungkan, bisa kita jawantahkan dalam kehidupan, karena sebenarnya makanya saya tadi bingung tuh. Keterkait moderasi beragama dan puasa ini sebenarnya bisa jadi tema seminar. Jadi tema seminar sekian jam. Tapi karena ini menjadi kultum, ya prolognya saja. Kapan-kapan kalau ada waktu ya kita seminar-seminar online-onlinean gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.